Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-31 dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kemudian pada bab yang ke-49 berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ya, bab firman Allah taala tatkala Allah memberi seorang anak yang sempurna kepada keduanya justru mengadakan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkan kepada keduanya. Maka maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Maha tinggi Allah terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Ini masih berkaitan ya dengan pembahasan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan pemberian yang diberikan pada seorang hamba. Ya, di dalam bab ini beliau masih menjelaskan tentang kewajiban bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kewajiban untuk menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam judul bab disebutkan ayat tentang siapa yang diberi anak yang sempurna, kemudian setelah ia mendapatkan pemberian justru mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam pemberian Allah, dalam pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari kesyirikan yang mereka perbuat. Iya. Baik, maka ini secara global menunjukkan bahwa siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya adalah bersyukur. Kewajibannya adalah bersyukur terhadap nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan lebih memurnikan ibadah kepadanya. Ya, tidak dibalas dengan perbuatan yang menunjukkan ketidaksyukuran. Iya. Ini makna ayat secara global. Di dalam penafsiran ayat ini, nah, di sini yang ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam mengarahkan maknanya. Baik, saya baca dulu ayatnya supaya menjadi lebih jelas. Iya. Jadi ayat ini di surah Al-A'raf, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah yang menciptakan kalian wahai seluruh manusia, min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Dari satu jiwa. Satu jiwa ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa satu jiwa yang dimaksud adalah dari satu orang, berasal dari satu orang, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Dan ini yang lebih mencocoki konteks, sebab kelanjutannya pada kelanjutan ayat wa ja'ala minha zaujaha, dan dijadikan darinya istrinya. Jadi Nabi Adam kemudian dari situ istrinya diciptakan. Sebab istri Nabi Adam, Hawa, diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dari tulang punggung Nabi Adam alaihi salam. Iya. Kemudian penafsiran yang kedua dia mengatakan bahwa satu jiwa ini jenis ya.
Ya, jenis jiwa itu, yaitu dari Hawa. Sebab mereka atau menciptakan dari satu jenis jiwa. Ya. Dari satu jenis, yang mana semuanya berasal dari jenis tersebut. Berasal dari jenis tersebut. Dan ini juga boleh disebutkan dalam penafsiran ayat ini. Baik. Jadi Allah yang menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah jadikan darinya istrinya. Ya, liyaskuna ilaiha, supaya ia tenang kepadanya. Supaya ia tenang kepadanya. Kepada istri tersebut. Ini dari salah satu hikmah ya pernikahan, di mana suami itu tenang kepada istri. Dan dimaklumi bahwa ketenangan ini adalah suatu nikmat tersendiri, berbeda dengan ketenangan seorang anak bersama ibunya, bersama ayahnya. Ya, dengan ketenangan seorang suami bersama istrinya. Itu ada sisi perbedaan, dan ini nikmat lain yang Allah berikan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Tatkala ia telah menghimpitnya, dan ini kinayah ya, untuk apa? Bermakna telah melakukan hubungan suami istri dengannya. Hamalat hamlan khafifan, maka dia pun hamil dengan hamil yang ringan. Iya, hamil yang ringan baru permulaan hamil. Yaitu di tahapan dari air kemudian menjadi segumpal setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging. Iya. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma hamlat khafifan famarrat bih. Ya. Terus kehamilan ini berjalan bersamanya. Dia berjalan dengan kehamilan ini terus berlanjut. Falamma asqalat, begitu hamilnya sudah sangat besar, sudah hampir melahirkan, da'wa Allah rabbahuma, maka keduanya pun berdoa kepada Allah, Rabb mereka berdua. Apa doanya? Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Andai kata Engkau memberi kepada kami anak yang salih, ya, salih maksudnya seorang anak yang sempurna penciptaannya. Iya. Lanakunanna minasyakirin. Maka pastilah kami menjadi orang yang sangat bersyukur. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Begitu keduanya mendapatkan rezeki, diberi oleh Allah anak yang sempurna, maka keduanya pun justru menjadikan untuk Allah sekutu. Ya. Pada anak yang Allah telah berikan kepada keduanya. Kemudian Allah firman, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Baik. Ini ayat akan datangnya dari penafsiran Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam dan istrinya Hawa alaihima, atau istrinya Hawa. Baik, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ketika keduanya menginginkan anak, maka keduanya pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi anak yang sempurna. Ya, karena sebelumnya sudah berapa kali Hawa melahirkan, selalu saja anaknya itu lahir cacat, kemudian meninggal. Iya. Maka di keadaan yang disebut di sini, bahwa begitu sudah mendekati kelahiran, keduanya pun bermohon kepada Allah supaya diberi anak yang sempurna. Iya. Begitu keduanya diberi anak, maka mereka berbuat suatu bentuk dari kesyirikan,
Yaitu dia taati, keduanya menaati syaitan agar supaya anaknya itu diberi nama dengan nama Abdul Harith. Diberi nama dengan nama Abdul Harith. Dan Al-Harith itu adalah nama dari syaitan. Iya. Maka keduanya pun menaatinya. Maka inilah yang disebut di dalam ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Iya. Ini penafsiran yang akan disebut oleh penulis di sini tentang ayat adalah merupakan penafsiran dari sejumlah ahli tafsir. Baik, saya baca dulu ya ucapan penulis, kemudian saya akan sebutkan pendapat-pendapat ulama di dalam hal ini. Kata beliau, qala Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka Abdi Umar wa Abdul Ka'bah wa ma ashbaha dzalik hasya Abdul Muttalib. Kata Ibnu Hazm, sepakat para ulama tentang pengharaman setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ya, maksudnya setiap nama yang dimulai dengan abad. Abdu fulan. Ya. Kalau namanya umumnya kan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Ya. Jelas ya? Pakai abdu di depannya. Nah, maka di sini Ibnu Hazm sebutkan bahwa diharamkan menggunakan nama yang pakai abdu di depannya ini untuk yang disandarkan kepada selain Allah. Seperti contohnya Abdul Umar, ini tidak boleh. Atau Abdul Ka'bah, ini tidak boleh. Sebab Umar nama makhluk, Ka'bah nama apa? Makhluk. Abdu itu hanya boleh untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seluruh nama tidak ada yang diperbolehkan kecuali satu nama saja. Kata Ibnu Hazm, yaitu nama apa? Abdul Muttalib. Tapi ini ucapan Ibnu Hazm tidak benar ya. Diperkecualikan Abdul Muttalib. Termasuk Abdul Muttalib dilarang. Tidak diperbolehkan. Termasuk apa? Abdul Muttalib. Kalau ada yang bertanya, loh kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya bahwa beliau adalah anak dari cucu dari Abdul Muttalib? Ya, jawabannya bahwa itu bukan pembenaran dari Nabi, tapi itu pengabaran. Ya, dan dimaklumi ya kalau seorang punya nama ayah, nama kakek, namanya memang seperti itu. Mau dikabarkan gimana? Masa dia rubah nama ayahnya? Padahal sudah apa? Sudah berlalu. Nah, itu sekedar pengabaran saja. Sekedar pengabaran. Dan yang seperti ini tidak ada masalah. Karena itu nama-nama sejumlah nama ayah dari sejumlah sahabat, nama kakek-kakeknya, ada penamaan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Tapi begitu disebutkan biografinya, namanya disebut juga, nama yang tidak benar ini disebut juga. Kenapa? Bukan pembenaran, tetapi itu pengabaran. Pengabaran bahwa memang dulu dinamakan seperti itu. Ya, dinamakan seperti itu. Baik, jadi sekali lagi bahwa tidak boleh memakai nama Abdu yang mana di belakang Abdu ini ya adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh untuk Allah saja. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim, ya Abdul Halim dan selainnya ya dari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain nama Allah tidak boleh memakai kata Abdu di depannya. Baik. Ini dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Itu yang pertama dari sisi penamaan. Ya. Dari bentuk tauhid seorang itu menjaga sampai nama penghambaan tidak boleh namanya apa? Ya, penghambaan yang disandarkan kepada selain nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab hamba itu dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu siapa yang menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal tersebut ada bentuk apa? Ada bentuk kesyirikan. Ada bentuk dari kesyirikan. Iya. Ini maksud penulis ya secara umum di dalam hal ini. Karena itu beliau juga bawakan asar dari Ibnu Abbas. Ya, menafsirkan tentang ayat.
Kata beliau Ibnu Abbasin fil ayat, annahu qala lamma taghasyaha Adamu hamalat tahuma iblis. Faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. La tuti'annani aw la aj'alanna lahu qarnay ayyil. Fayakhruju min batnihi fayashukkuhu. Wala af'alanna yukhawifuhuma. Wa sammiyahu Abdul Harith. Fa'abaya ayuti'ahu fakharaja mayyitan. Thumma hamalat fa'atahuma faqala mithla qawlihi fa'abaya ayuti'ahu fakharaja mayyitan. Thumma hamalat fa'atahu fadakara lahuma fa'adrakahuma hubbul walad. Fasammayahu Abdul Harith. Fadhalika qawluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang penafsiran ayat di judul bab. Ibnu Abbas berkata, setelah Adam menggauli istrinya pun hamil. Itu Hawa hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua. Kemudian iblis berkata, aku adalah kawan kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Kemudian kata iblis, demi Allah, hendaknya kalian menaatiku. Kalau tidak, akan kujadikan anakmu itu bertanduk seperti tanduk rusa. Jadi diancam oleh iblis. Iya. Diancam oleh apa? Iblis, ya. Kalau dia tidak taati iblis, maka akan seperti itu keadaannya. Sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya. Ya. Kemudian iblis berkata, demi Allah pasti akan kulakukan dan kulakukan. Terus iblis menakut-nakuti apa? Mereka berdua. Sampai iblis memerintah, namailah anakmu itu dengan nama Abdul Harith. Dengan nama siapa? Abdul Harith. Dan Al-Harith itu iblis sendiri maksudnya. Jelas ya? Tapi keduanya menolak untuk mematuhi iblis. Tatkala lahirlah bayi mereka dalam keadaan mati. Mereka berdua pun dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi. Kemudian iblis datang lagi kepada mereka berdua dan mengatakan seperti yang pernah dia katakan sebelumnya. Kemudian keduanya tetap menolak untuk mematuhi iblis. Dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan apa? Mati. Selanjutnya Hawa hamil lagi. Lalu datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan tentang ucapannya yang pernah dia katakan. Ya, karena keduanya lebih menginginkan keselamatan anaknya, cinta untuk mendapatkan anak, maka akhirnya keduanya mematuhi iblis dan menamai anak tersebut dengan nama apa? Abdul Harith. Maka inilah tafsir firman Allah, keduanya justru mengadakan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dia anugerahkan kepada keduanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, ini penafsiran Ibnu Abbas ya. Penafsiran lain dari Qatadah, walahu bisanadin sahih an Qatadah annahu qala syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Apa artinya berbuat kesyirikan dalam ayat? Syirik apa? Syirik dalam ketaatan. Bukan syirik dalam ibadah. Iya. Jadi itu bentuk dari syirik asgar. Iya. Bukan syirik dalam apa? Bukan syirik di dalam ibadah. Walahu bisanadin sahih an Mujahidin fi qawlihi la in ataitana salihan qala ashfaqa an la yakuna insanan. Dan juga dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Mujahid ya tentang ayat ini, jika engkau menganugerahkan anak yang wujudnya sempurna kepada kami, Mujahid berkata, Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka lahir tidak dalam wujud manusia. Iya. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasani wa Sa'idin wa ghairihima. Dan diriwayatkan juga penafsiran seperti itu dari Al-Hasan dan dari Sa'id, yaitu Sa'id bin Jubair, dan dari selainnya.
Baik. Dia tampak sekali di sini bahwa penulis rahimahullah ta'ala menafsirkan ini. Menafsirkan ayat bahwa yang dimaksud di dalam ayat adalah apa? Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Karena kalau dilihat memang dari konteks ayat itu cenderung memang menguatkan. Dan dari awal disebut bahwa manusia diciptakan dari apa? Satu jiwa, itu dari Nabi Adam. Kemudian istrinya diciptakan dari situ. Ya, kemudian suami tenang kepada istrinya. Begitu terjadi, ya, Nabi Adam menggauli istrinya Hawa, kemudian Hawa hamil, ya, maka kehamilan terus berjalan hingga masuk ke kehamilan yang paling beratnya, yaitu waktu melahirkan. Keduanya berdoa kepada Allah untuk diberi apa? Anak yang salih, yang sempurna. Lahir dalam keadaan sempurna, tidak cacat. Ya. Dan kalau mereka diberi, maka mereka akan bersyukur. Falamma atahuma, ketika diberi pada keduanya, maka mereka berbuat kesyirikan. Jadi ayat dari awal pakai domir untuk dua orang. Ya, mereka berdua. Maka ini menunjukkan bahwa yang diinginkan memang adalah siapa? Adam dan Hawa. Baik, kalau Adam dan Hawa yang diinginkan, berarti mereka berdua berbuat kesyirikan. Sebab di dalam ayat dikatakan apa? Mereka menjadikan sekutu untuk Allah dalam pemberian itu. Kemudian di akhir ayat Allah sucikan dirinya. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka perbuat. Iya. Dan bagi mereka yang menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud Adam dan Hawa, mereka katakan bahwa syirik yang dimaksud itu syirik dalam ketaatan. Iya. Dia masuk ke dalam syirik asgar dan mirip untuk sebuah sebuah syubhat untuk Adam dan istrinya. Iya. Dan dimaklumi bahwa para nabi tidak dikatakan mereka lepas dari dosa kecil. Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau berdoa untuk diampuni kesalahan-kesalahannya. Iya. Maka hal yang sifatnya dosa kecil itu manusia tidak luput darinya, termasuk para nabi. Nah, ini alasan mereka. Dan ini makna dari ayat, bahwa kesyirikan yang dimaksud adalah syirik apa? Syirik kecil itu hanya di dalam masalah penamaan. Nabi Adam menaati iblis untuk menamakannya dengan nama apa? Abdul Harith. Jelas ya? Nah, dan ini sisi pembahasan penulis di sini. Beliau ingin terangkan bahwa sekadar menamakan saya dengan nama menyandarkan abad hamba kepada selain Allah, itu adalah perbuatan kesyirikan, harus dihindari. Dan itu dari penjagaan terhadap tauhid. Ya. Ini satu penafsirannya. Tapi penafsiran ini ditolak oleh kebanyakan ulama belakangan. Seperti Ibnu Katsir dan selainnya. Walaupun Ibnu Jarir menguatkan pendapat yang disebut oleh Syekh di sini. Dan banyak dari ahli tafsir yang cenderung seperti yang disebut oleh Syekh. Jelas ya? Karena itu memang kuat sekali. Kalau dikatakan kuat syubhatnya atau kuat sisi mereka berpendapat seperti itu, nah ini memang ada sisi kekuatan. Apalagi Ibnu Jarir, syekhnya di para mufassirin, beliau menguatkan pendapat ini. Tapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, beliau melemahkan pendapat ini. Iya, beliau melemahkan pendapat ini. Dan beliau mengemukakan dalil-dalilnya bahwa ini adalah pendapat yang tidak benar. Dan ini diikuti oleh sejumlah ulama kita di belakangan. Ya, di antara yang paling tegas, menguatkan pendapat Ibnu Katsir dan menganggap salah pendapat yang disebut oleh penulis di sini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau terangkan bahwa kisah yang disebut di sini itu adalah kisah yang batil. Ya, beliau anggap sebagai kisah yang batil dari beberapa sisi pembahasan. Yang pertama, beliau katakan bahwa ini kisah tidak ada dalam riwayat yang sahih. Tidak ada dalam riwayat yang sahih. Bahkan Ibnu Hazm
berkata bahwa kisah ini adalah kisah khurafat, dusta dan palsu. Iya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua kenapa dianggap batil? Andai kata kisah ini berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa, maka harusnya keduanya, ya, sebelum meninggal sudah bertobat dari perbuatan kesyirikan itu. Ya, dan itu tidak disebut. Jelas ya? Dan kalau mengatakan bahwa Nabi jatuh di dalam kesyirikan, tentunya ini perkara yang sangat besar sekali. Maka ini sisi yang kedua, menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang batil. Kemudian yang ketiga, beliau katakan bahwa para nabi itu maksum dari kesyirikan, menurut kesepakatan ulama. Ini hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat yang menunjukkan batilnya kisah ini, di hadits tentang syafaat, ya, manusia yang paling pertama didatangi oleh orang-orang daripada mahsyar adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam ketiga menolak tidak memberi syafaat, tidak kenapa beliau tidak memohon kepada Allah? Beliau hanya menyebutkan satu dosanya. Apa yang disebut? Dosa memakan dari apa? Dari pohon itu. Itu saja yang disebut oleh Nabi Adam. Iya. Andai kata ada dosa kesyirikan, harusnya kesyirikan lebih dahulu apa? Disebut. Sebab ini, ya dimaklumi ya bahwa kesyirikan lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Iya. Baik. Kemudian sisi yang kelima, kenapa dikatakan kisah ini adalah kisah yang batil? Iya. Sebab di sini syaitan ketika datang dia berkata, ana sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku adalah kawan kalian berdua yang dulu mengeluarkan kalian dari surga. Ya, kalau ini bahasanya iblis, ini bahasa orang yang datang untuk berkawan kan? Bukan bahasa untuk apa? Menyesatkan. Ya, itu sisi yang keberapa? Yang kelima. Ya. Kemudian sisi yang keenam, ya. Di dalam kisah kan dikatakan iblis mengancam, la aja'alanna lahu qarnay ayyil. Ya. Kalau kamu tidak lakukan seperti itu, aku jadikan anak itu memiliki tanduk seperti tanduk ayyil, tanduk rusa. Ya. Nah, ini kan ancaman siapa? Iblis. Kalau dipercaya dalam hal ini bentuk kesyirikan di dalam apa? Di dalam rububiyah kalau dipercayai. Jelas ya? Nah, baik. Dan ini tentunya tidak mungkin. Ya. Kemudian di akhir ayat, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Dipakai domir jamak di akhirnya. Bukan pakai dua lagi. Ya, andai kata yang dimaksud Adam dan Hawa, maka dikatakan fata'ala Allahu amma apa? Yusyrikani. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini sisi-sisi kenapa kisah ini dianggap oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagai kisah yang batil. Baik, karena itu beliau sendiri menguatkan bahwa di dalam tafsir ayat ini, ya, di dalam tafsir ayat ini, itu harusnya yang ditafsirkan, ya, bahwa Allah menciptakan Adam. Kemudian dari Adam ini Allah ciptakan istrinya. Ya, Allah ciptakan istrinya siapa? Nabi Adam, Hawa. Nah, kemudian setelah itu, setelah Nabi Adam menggauli istrinya, kemudian hamil Hawa dan berlalu masa hamilnya, falamma asqalat da'wa Allah, yang berdoa masih keduanya. Ya. Da'wa Allah rabbahuma, Rabb mereka berdua. Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau kami diberi anak yang lahir sempurna, maka kami pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Sampai sini Adam dan Hawa yang dimaksud. Tapi di ayat setelahnya, falamma atahuma salihan, begitu keduanya diberi anak yang salih. Di sini sudah masuk kepada manusia yang lainnya, pembahasan jenis sudah. Bukan lagi pada Adam dan Hawa, tapi berpindah domirnya kepada makna jenis manusia. Jenis manusia. Ya, dan ini ada uslub bahasa Arab. Ini uslub bahasa Arab ada. Seperti itu. Berpindah Berpindah jenis. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah jadikan langit itu masabih, cahaya-cahaya. Dan kami jadikan dia sebagai pelempar untuk apa? Para syaitan. Disebut masabih terakhir. Kemudian harusnya kan kembali yang terdekat. Tapi ternyata kembali kepada langit. Harusnya kembali kepada langit, tapi ternyata kembali kepada bintang-bintang itu sendiri. Maka ini perubahan. Perubahan uslub. Ya, contoh lain ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnaha nutfatan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian kami jadikan ia setitik apa? Setitik air. Kami jadikan setitik air. Ya. Jadi yang pertama yang dicipta dari tanah. Semua manusia dicipta dari tanah? Hah? Apa jawabannya? Semua manusia dicipta dari tanah? Jawabannya tidak. Yang dicipta dari tanah cuma siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tapi di kelanjutan ayat dikatakan, kemudian kami jadikan dia setetes air. Dia ini siapa? Manusia yang pertama atau manusia jenis umum? Ya, manusia jenis umum. Kalau manusia pertama dari tanah. Kalau manusia jenis umum anak Adam, itu barulah dicipta dari apa? Dari air. Jadi uslub bahasa Arab, penggunaan domir, ya, dipakai di awal dengan satu makna dan di akhirnya atau di tempat lain masih dalam ayat dipakai dengan makna yang lain. Ya. Jadi domir dua, mereka berdua berdoa, kalau kami berdua diberi anak, ya kami akan menjadi orang bersyukur. Ini masih kepada Adam dan Hawa. Tapi di kelanjutan ayat tatkala keduanya betul diberi anak yang lahir sempurna, keduanya berbuat kesyirikan, ini sudah masuk kepada jenis dari apa? Dari manusia itu. Jenis dari ayah dan ibu yang berada di tengah manusia, di mana setiap orang ya lahir dari setetes air karena pertemuan antara ayah dan apa? Dan ibu. Jadi ini mana penafsiran ayat yang terdekat menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Jelas ya? Baik. Baik, ini tafsir yang saya sebutkan tadi diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beliau sendiri ingatkan ya bahwa di dalam perubahan ini walaupun dia ada di uslub bahasa Arab, cuman ada sedikit dari bentuk rakaka di dalamnya. Maksudnya ada sedikit bentuk mungkin bisa dikritik dari sisi penafsiran. Iya. Dan sebelumnya beliau sebutkan penafsiran yang lebih kuat daripada itu. Ya. Beliau sebutkan penafsiran yang lebih kuat. Bahwa maksud dari ayat ini itu adalah jenis manusia secara umum. Sebab memang dari awal ayat tidak disebut Nabi Adam dan tidak disebut siapa? Tidak disebut Hawa. Tapi jenis dari manusia itu. Iya, jenis dari manusia. Maka jenis dari manusia ada yang melakukan hal tersebut. Karena itu di akhirnya dikatakan Maha Suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Baik. Jadi saya simpulkan ya di sini bahwa di dalam ayat ada 3 penafsiran. Di dalam ayat ini. Penafsiran yang pertama. Ya. Ini penafsiran yang dipilih oleh siapa? Yang dipilih oleh penulis di sini. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Kitab Tauhid. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir. Dan dikuatkan oleh banyak dari ahli tafsir. Bahwa yang dimaksud di dalam ayat adalah siapa? Adam dan Hawa. Iya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua. Iya. Dan ini pendapat Ibnu Jarir. Pendapat Ibnu Katsir. Iya. Bahwa di dalam ayat bukan Adam dan Hawa yang diinginkan. Bukan Adam dan Hawa yang diinginkan. Iya. Tapi yang diinginkan adalah jenis dari manusia itu. Di mana ya sepasang suami istri pasti terjadi hal yang seperti itu. Ya, dan di antara manusia ada yang berbuat kesyirikan ketika dia minta anak lahir sempurna, ternyata setelah itu dia justru bersyukur bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini makna penafsiran yang kedua. Ya, dan penafsiran yang ketiga, dia tafsirkan bahwa setengah dari ayat pertama itu adalah Adam dan Hawa,
Dan akhir ayat itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jenis manusia yang berbuatnya. Ya. Jadi manusia diciptakan dari dua, ya dari satu jiwa dilahirkan, kemudian diciptakan darinya istrinya. Ya. Diciptakan darinya istrinya. Kemudian setelah itu terjadi hubungan, ya, kemudian dia minta supaya diberi anak yang salih. Sampai sini Adam dan Hawa. Tapi setelah penyebutan keduanya diberi nikmat lalu berbuat kesyirikan, ini berkaitan dengan jenis manusia. Ini 3 penafsirannya. Baik. Kalau di atas penafsiran yang kedua dan ketiga, itu tidak ada masalah sudah. Ya, tidak ada masalah. Karena yang dimaksud bukan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga keluar sudah dari pembahasan seorang mengatakan bahwa Nabi Adam berbuat kesyirikan. Jelas ya? Dan ini pendapat tentunya lebih selamat, lebih bagus, ya, dan lebih utama. Walaupun pendapat yang disebut oleh penulis di sini bisa diarahkan kepada makna yang kita sebutkan itu tadi. Bahwa syirik yang dimaksud bukan syirik dalam ibadah, tapi syirik dalam apa? Dalam penamaan, dalam ketaatan. Di dalam penamaan itu. Iya. Jelas ya? Dan ini bentuk dari dosa kecil. Dan itu kadang terjadi pada sebagian nabi. Iya, dan itu tidak ada masalah. Jelas ya, karena para nabi dan para rasul itu maksum dari dosa kecil, dia maksum dari dosa besar, dan dia maksum untuk keliru dalam penyampaian risalah. Adapun dari dosa kecil itu tidak maksum menurut pendapat apa? Pendapat yang terkuat. Baik. Jadi ini kesimpulan di dalam pembahasan ini. Kata penulis rahimahullah, beliau simpulkan masailnya. Iya. Sebelum saya simpulkan masailnya, saya ingin simpulkan dulu faedah-faedah yang terkandung di dalam ayat. Yang pertama, di dalam ayat terdapat sisi pendalilan penulis tentang haramnya memberi nama, ya, dengan seluruh nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah. Ya. Nah, dan semisal dengan itu. Kemudian yang kedua, bahwa kesyirikan dapat saja terjadi pada sekadar pemberian nama, meskipun tidak memaksudkan secara hakiki. Ini di atas penafsiran yang disebut oleh penulis ya. Kalau di atas penafsiran yang kedua dan ketiga, maka faedah dari hadits diambil tentang wajibnya seorang itu bersyukur pada segala nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan tidak boleh seorang itu ketika diberi nikmat dia balas dengan kekufuran, ya, atau dia balas dengan mensyukuri selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pada nikmat yang dia dapatkan. Nah, kemudian di dalam ayat menunjukkan bahwa pemberian Allah kepada seorang berupa anak sempurna itu termasuk nikmat yang harus disyukuri. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa termasuk mensyukuri nikmat Allah dari anak yang diberi adalah menamakan anak tersebut pada hal yang menghambakannya kepada Allah. Ya, karena itu dari afdal, nama yang paling afdal diberi nama apa? Abdullah dan apa? Abdurrahman. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat keutamaan laki-laki di atas perempuan, karena yang paling pertama disebut di sini laki-laki dalam ayat. Kemudian yang kedua terdapat keutamaan nikah. Iya. Kemudian yang ketiga terdapat etika adab di dalam membahasakan perkara-perkara yang kadang seorang malu untuk terang-terangan dalam menyebutkannya. Itu penggunaan kata kinayah. Sebab di sini hubungan suami istri dikinayah dengan lafaz apa? Taghasyaha. Iya. Dan terdapat di dalam ayat keutamaan seorang ibu, ya, dan bagaimana penderitaan yang dia jalani ketika melahirkan. Iya. Dan terdapat juga di dalam ayat disyariatkannya doa dan memohon kemanfaatan. Sebab di sini keduanya berdoa. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kesyirikan kepada Allah itu bertentangan dengan makna kesyukuran. Dan terdapat juga di dalam ayat kewajiban mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak layak baginya. Iya. Dan terdapat di dalam pembahasan yang disebut oleh penulis di sini, ya, tentang bagaimana permusuhan iblis terhadap Adam dan wajibnya seorang itu berhati-hati dari gangguan syaitan. Ya.
Dan bagaimana semangatnya iblis untuk menyesatkan manusia. Nah, baik. Kemudian di akhir pembahasan Syekh menyebutkan masail. Kata beliau rahimahullah, fihi masail. Dalam pembahasan ini ada masail. Yang pertama, tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Pengharaman setiap nama yang dihambakan, disandarkan dengan awalan abad kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, tafsirul ayat, tafsir ayat yang kita baca di Al-A'raf tadi. Sudah kita sebutkan ini ada berapa penafsiran? Ada 3. Kemudian yang ketiga, bahwa anna hadha syirka fi mujarradi tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha. Ini udzur yang diberi oleh Syekh di sini. Bahwa kesyirikan ini hanya sebatas penamaan, tidak memaksudkan hakikat yang sebenarnya. Jadi ini udzur yang diberikan untuk siapa? Syekh kalau ayat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah siapa? Adam dan Hawa. Kemudian yang keempat, anna hibatallahi lirrajulil bintas sawiyata minan ni'am. Bahwa pemberian anak perempuan dengan wujud yang sempurna itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dzikrus salaf al-farqa baina syirki fit ta'ah wa syirki fil ibadah. Iya. Penyebutan as-salaf, perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik di dalam apa? Di dalam ibadah. Nah, sebab dibedakan antara keduanya. Dan dari makna inilah Syekh rahimahullahu taala, ya, beliau memaknakan bahwa ya, kesyirikan yang terjadi di sini ini hanyalah berkaitan dengan syirik di dalam ketaatan saja. Bukan syirik di dalam apa? Bukan syirik di dalam ibadah. Iya. Ya, kalau ibadah itu jelas ya, pasti diserahkan kepada selain Allah. Tapi kalau tunduk, ya, tunduk itu tidak mesti. Seorang karena tunduk kepada orang lain dia dipaksa. Ya, karena dia tunduk kepada orang lain karena suatu alasan tertentu, dia bukan ibadah. Nah, karena itu jatuh di dalam hal tersebut ini tidak sama dengan orang yang jatuh kesyirikan di dalam apa? Di dalam ibadah. Nah, ini udzur yang diberi oleh Syekh untuk pembahasan ini. Kalau ayat yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Dan sudah diterangkannya bahwa yang lebih kuatnya di dalam menafsirkan, ya, bahwa ini ditafsirkan untuk apa? Manusia dari jenis umumnya. Jenis umumnya manusia yang dimaksud. Ya. Sehingga terpetik dari ayat kewajiban untuk menyandarkan semua nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri dari segala bentuk kesyirikan berkaitan dengan menyikapi nikmat. Tak boleh seorang berbuat kesyirikan dengan menisbatkan nikmat itu berasal dari selain Allah, ya, dan tak boleh seorang itu berbuat kesyirikan dari sisi dia memberi berbuat kemaksiatan setelah dia mendapatkan nikmat tersebut, berbuat kesyirikan setelah mendapatkan nikmat tersebut, dan tidak boleh juga seorang itu ya berbuat kesyirikan dari sisi dia menyandarkan pemberian nikmat itu al-in'am kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah bab ini. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada bab berikutnya. Kata beliau, babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Nah, kata beliau, bab firman Allah Ta'ala, hanya milik Allah jualah nama-nama yang indah itu, asmaul husna itu. Dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama itu. Baik. Iya. Ini pembahasan penulis rahimahullahu taala di sini berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid al-asma was sifat. Iya. Dan telah kita uraikan di awal pembahasan ya bahwa memang pokok pembahasan penulis berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tapi beliau juga menyinggung sesuatu dari tauhid apa? Dari tauhid al-asma was sifat. Dan titik penekanannya sebenarnya berkaitan dengan masalah syirik tidaknya dalam hal tersebut.
Ya, karena dalam asma wa sifat itu juga dimasuki oleh pembahasan kesyirikan. Karena syirik itu secara umum adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Penyataraan selain Allah dan Allah pada apa-apa yang merupakan khususan Allah. Jadi di dalam penamaan juga mungkin terjadi kesyirikan dan itulah ilhad namanya. Ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ingin diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala, bentuk-bentuk ilhad di dalam nama dan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ilhad ini adalah bentuk dari kesyirikan. Syirik di dalam nama-nama dan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini dipahami ya sisi dan maksud penulis membawakan bab ini. Jadi penekanannya beliau ingin terangkan bahwa kita wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah. Melakukan ilhad di dalam nama-nama dan sifat itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kesyirikan, berbuat kesyirikan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita detailkan ayatnya. Walillahil asmaul husna. Walillahi, dan milik Allah lah al asmaul husna. Seluruh nama al husna itu dikatakan milik Allah. Disebut dengan nama Allah. Jelas ya, perhatikan ini keagungan lafzul jalalah Allah. Karena itulah dia adalah disebut di kalangan kebanyakan ulama dengan nama al-ismul a'zam, nama yang terbesar. Jadi seluruh asmaul husna itu untuk nama Allah. Jelas ya? Tidak disebut di ayat walil rahman al-asmaul husna misalnya. Walil aziz al-asmaul husna. Walil alim al-asmaul husna. Walil kabir al-asmaul husna. Tapi dipakai nama apa? Dipakai nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab nama ini adalah nama yang mencakup apa? Nama yang mencakup seluruh dari asmaul husna. Dari kandungan nama Allah, ya, kandungannya terdapat di dalamnya seluruh makna dari apa? Dari makna asmaul husna. Dan ini keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalain. Ya. Dan seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk beriman terhadap seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seluruh asmaul husna, menetapkannya. Ya. Dan demikian pula dia wajib beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ya, dan di dalam Al-Qur'an ada 4 tempat yang disebutkan padanya Al-Asmaul Husna. Iya. Ini tempat yang pertama di surah Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, tempat yang kedua di surah Al-Isra. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Ya. Kepada siapapun kalian berdoa, maka Allah itu kepada pakai nama apapun kalian menyebut berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama yang maha baik. Ya, tempat yang kedua dari penyebutan asmaul husna di mana? Tempat yang ketiga ya. Tempat yang ketiga di surah apa? Di surah Taha. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah kecuali Dia, baginya lah al-asma al-husna. Ini tempat yang berapa? Yang ketiga. Dan tempat yang keempat di surah apa? Satu tempat lagi. Di surah Al-Hasyr. Ya, di akhir surah Al-Hasyr. Lahul asma'ul husna juga disebut. Baginya lah nama-nama al-husna yang maha baik. Ini 4 tempat dalam Al-Quran. Semuanya disebut asma al-husna. Baik. Nah, ini untuk menerangkan ya makna asmaul husna. Al-asma artinya nama-nama. Al-husna artinya di atas puncak kebaikan, puncak keindahan. Ya, puncak keindahan. Jelas ya? Jadi nama itu semakin diperhatikan, semakin indah. Semakin indah. Karena itu dia dari sighah mubalaghah yang menunjukkan makna berlebihan. Makna berlebihan. Al-alim artinya maha berilmu. Ya, bukan berilmu saja, tapi maha berilmu, mubalaghah, berlebihan.
di dalam kandungan maknanya. Karena itu kemarin sudah berlalu bersama kita ya hadits fa inna Allaha huwad dahr. Sungguhnya Allah adalah apa? Ad-dahr. Kita katakan ad-dahr nama Allah atau bukan? Bukan nama Allah. Ya, sebab kalau dikatakan Asmaul Husna, ya harus cantik maknanya. Dan ini tidak ada makna cantik, sebab dahr tidak berasal dari apa? Dia bukan, ya dia berasal dari ismun jamid. Jelas ya? Dan ini tidak menunjukkan kecantikan, tidak menunjukkan keindahan. Ya dia dari sisi ini juga, ya tidak bisa disebut sebagai al-asma al-husna. Baik, digabung dengan sisi yang kita sebut kemarin ya, bahwa Allah sendiri sudah menerangkan, ya makna ad-dahr uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Berarti di situ ad-dahr ada takdirnya, yaitu Allah yang memiliki atau maha pemilik, maha pengatur apa? Masa. Itu maksudnya. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengannya. Doa di sini ada dua macam. Doa apa? Doa ibadah dan doa masalah. Jadi seorang bertabut dengan Asmaul Husna dengan dua hal. Dia beribadah dengannya, sebab siapa yang memperhatikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dari nama-nama Allah, maka terdapat ibadah yang agung di dalamnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidah. Faman ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Iya. Siapa yang menghitung nama ini dengan detail, dia mengihsa nama ini. Siapa yang mengihsa nama ini, 9 nama-nama Allah, maka dia masuk surga. Apa artinya mengihsa, menghitung nama? Iya. Ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia hitung lafaz-lafaznya, jumlah nama-nama husna, al-asma al-husna. Dia baca Al-Quran, dia baca hadits. Ya. Dia kumpul Asmaul Husna itu yang mana? Dia kumpul lafaz-lafaznya apa saja, jumlahnya. Ini namanya ihsa. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia pahami maknanya. Dia pahami maknanya dan dia pahami kandungannya. Iya. Jadi memahami makna dan memahami kandungan. Bukan sekedar seorang hafal Asmaul Husna saja. Ya, seperti yang dilagu-lagukan itu. Hebat kalau dia lakukan, dia hafal semua. Tapi coba tanya apa artinya. Apa artinya dari yang dia hafal? Belum tentu dia paham. Jelas ya? Jadi bukan sekadar dihitung saja. Yang diinginkan adalah apa? Dipahami maknanya, dipahami kandungannya. Kemudian tingkatan yang ketiga dari ihsa, dia memakainya beribadah. Ya. Karena itu di dalam fikih al-asmaul husna, ya, terdapat keindahan-keindahan yang luar biasa. Sebuah nama itu cantik dan sangat indah sekali. Dan kalau disebutkan di dalam ayat digandengkan, ya, maka dia memiliki kecantikan dari sisi lain. Al-Alim, yang maha mengetahui. Nama ini maha husna, maha cantik, maha indah. Al-Khabir juga memiliki makna yang maha indah, maha cantik. Begitu digabungkan Al-Alimul Khabir, memiliki apa? Kecantikan dari sisi yang lainnya. Nah, inilah dari Asmaul Husna ini perlu untuk dipelajari. Jadi saya hanya globalkan di sini, hanya berikan keterangan-keterangan global bahwa itu yang dimaksud dengan Al-Asmaul Husna dan bagaimana seorang itu beribadah dengannya, berdoa dengannya. Baik, kemudian di kelanjutan ayat dikatakan wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, dan biarkanlah orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah. Ya. Ilhad itu apa? Ya, ilhad dari sisi bahasa al-lahad, ya, dari kata al-lahad. Dan lahad itu sesuatu yang serong, yang miring. Ya, karena itu di kuburan, kalau dilahad artinya digalikan lubang itu miring. Nah, itu dilahad namanya. Jelas ya? Kalau dia melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah, itu artinya dia menyimpang, miring di dalam apa? Menyikapi nama-nama Allah. Dan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi 5. Ada 5 bentuk yang dikatakan sebagai ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama dari bentuk ilhad
adalah penamaan patung-patung, berhala-berhala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti nama Al-Lat itu mereka ambil dari nama apa? Nama ilah katanya. Al-Lat diambil dari apa? Ilah. Al-Uzza diambil dari nama apa? Al-Aziz. Ini ilhad yang pertama. Ya, ilhad yang kedua adalah menamakan Allah dengan hal yang tidak layak. Ya, terhadap kesempurnaan dan keagungan Allah. Dengan hal yang tidak layak terhadap kesempurnaan dan keagungan Allah. Ini yang kedua. Contohnya seperti apa? Seperti penamaan orang-orang Nasara. Dia namakan Allah dengan nama apa? Dengan nama Bapa. Ya. Dan seperti penamaan orang-orang filsafat. Dia namakan Allah yang mencipta sebagai apa? Illatun fa'ilah. Sebab yang membuat, yang mengadakan alam. Ya. Jelas ya? Ini adalah penamaan. Semuanya dihitung ilhad. Ya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala disifatkan seperti sifat yang mereka sebutkan. Kemudian yang ketiga, dari ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah mensifatkan Allah ya dengan bentuk kekurangan. Dengan bentuk kekurangan. Ya. Seperti orang-orang Yahudi ya, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ya beristirahat pada hari Sabtu. Ya. Nah ini tentunya pensifatan yang mengandung apa? Mengandung makna mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dikatakan beristirahat itu menunjukkan ada kelemahan, ada kekurangan. Ya, dan inilah ucapan ya, keji dari orang-orang Yahudi. Kemudian yang keempat dari bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah ya, menta'til nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari makna hakikatnya. Iya. Dari makna hakikatnya, menta'til nama itu dari hakikatnya. Iya. Ini perbuatan kaum Mu'attilah. Ya, jadi kalau dia menta'til nama itu seperti perbuatan kaum Mu'attilah, maka itu ilhad juga. Dan kaum Mu'attilah ini ada 5 kelompok. Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah, dan kelompok apa? Al-Kullabiyah. 5 kelompok. Ya, globalnya bahwa mereka mengingkari nama-nama dan sifat. Ada yang mengingkari seluruhnya kecuali satu. Ada yang mengingkari sifat seluruhnya kecuali nama-nama saja yang dia tetapkan. Ada yang menetapkan seluruh nama dan dia ingkari kebanyakan sifat. Dia ingkari kebanyakan sifat. Dan ini semuanya disebut ilhad di dalam nama-nama Allah. Kemudian yang kelima dari bentuk ilhad adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau dia serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka ini disebut juga dengan apa? Ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini 5 bentuk ilhad. Iya, 5 bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah paham ini, insyaallah taala akan mudah membaca dan memahami ucapan Ibnu Abbas oleh penulis di sini. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, ya, ucapan Ibnu Abbas ya di halaman 258 dari matan. Kata beliau, "Dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin yulhiduna fi asma'ihi yusyrikuna wa anhu sammul lata min al-ilah wal uzza min al-aziz wa nilamash yudkhiluna fiha ma laysa minha." Ya, Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas tentang tafsiran firman Allah, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ya, kata Ibnu Abbas, yaitu mereka yang berbuat kesyirikan. Dan dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan pula penafsiran, mereka adalah orang-orang musyrikin yang menamakan Lat dari nama Al-Ilah, Al-Uzza dari nama apa? Al-Aziz. Jadi nama Allah Al-Ilah mereka rubah menjadi nama apa? Menjadi Lat. Al-Aziz dirubah menjadi apa? Uzza. Ini ilhad. Dan dari Al-Amash juga diriwayatkan mereka memasukkan nama-nama yang bukan merupakan nama Allah tersebut ke dalam nama-nama itu. Inilah bentuk diantara sekian bentuk ilhad. Dan semua yang kita sebutkan dari 5 jenis ilhad
tercakup di dalamnya. Iya. Baik ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Terdapat beberapa masail yang terkandung di dalam bab. Kata beliau, al-ula isbatul asma. Yang pertama kewajiban untuk menetapkan nama-nama Allah. Yang kedua, dan ini sudah kita terangkan ya tentang kewajiban hal ini. Kemudian yang kedua, kaunuha husna. Seluruh nama Allah itu adalah husna, maha indah. Ya, maha indah, maha elok, ya, maha cantik, ya. Dan di atas puncak keelokan dan kebaikan. Itu seluruh dan ciri nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-amru bi du'aihi biha. Perintah untuk berdoa dengan perantara nama-nama al-husna itu. Ya, dan telah kita uraikan ya bahwa doa dua macam, ada doa ibadah dan ada doa apa? Doa masalah. Jadi dia memohon dengan meminta, menyebut nama itu, ya sebab salah satu syarat dari doa mustajabah, kalau ingin doanya dimustajabah, dia meminta permohonannya dengan menyebut nama Allah yang mencocoki apa? Permintaannya. Iya. Dia meminta rahmat misalnya. Ya, meminta pengampunan. Dia berkata, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Ya, Irhamni, Ighfirli. Nah, ini cocok ya, disebut nama. Ya Allah yang maha rahmati, maha mengasihi, maha mengampuni, yang maha mulia. Ya, dia minta rezeki misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon kepada Allah, Ya Karim, Ya Wasi', Ya Razzaq, Ya Allah yang maha mulia, ya, yang maha luas pemberiannya, yang maha memberi rezeki. Urzuqni, berikan rezeki kepadaku. Jelas ya? Dia mohon perlindungan misalnya. Ya, dia berkata, Ya Aziz, Ya Qahhar. Ya, Ya Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha agung. Ya Azim misalnya. Dia minta perlindungan. Nah, ini dari apa? Ya, penggunaan nama-nama. Jadi begitu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebut dari nama Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mencocoki permohonannya. Ya. Kemudian yang keempat, tarku man arada minal jahilin al mulhidin. Ya, yang keempat diperintah untuk meninggalkan orang-orang yang menentang dan menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia yang keempat ya. Iya. Kemudian yang kelima, penjelasan tentang tafsirul ilhad fiha. Penjelasan tentang bentuk penyelewengan terhadap nama-nama Allah. Apa yang dimaksud ilhad itu sudah diterangkan. Inilah maksud penulis sebenarnya ya. Intinya beliau ingin menerangkan bahwa ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah bentuk apa? Kesyirikan. Ini kaitannya dengan kitab tauhid. Dan sudah kita terangkan 5 bentuk dari ilhad. Kemudian yang terakhir yang keenam, wa'idu man alhada. Ancaman terhadap orang-orang yang melakukan ilhad. Terhadap orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap makna nama-nama Allah. Baik. Kemudian bab yang ke-51. Berkata penulis rahimahullah, babu la yuqalu assalamu ala Allah. Iya. Bab larangan untuk mengatakan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan bagi Allah. Iya. Ini bab dibawakan oleh penulis di sini. Beliau ingin menerangkan larangan untuk membaca hal ini. Iya. Sebab ini perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid seorang hamba. Karena ucapan assalamu ala Allah itu artinya apa? Assalamu ala Allah. Semoga keselamatan bagi Allah. Bagaimana caranya kita doakan keselamatan untuk Allah? Padahal semua makhluk mendapat keselamatan dari siapa? Dari Allah. Dan Allah adalah As-Salam. Ya, yang maha memiliki keselamatan, yang maha selamat dari segala kekurangan, segala cacat, dan segala yang tidak baik. Karena itu, tidak boleh berkata assalamu ala Allah. Jelas ya? Sebab itu namanya, ya, tidak mengagungkan Allah. Tidak mengagungkan Allah. Tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu dilarang mengucapkan assalamu ala Allah. Dan ucapan assalamu ala Allah ini adalah bentuk yang bertentangan dengan kesempurnaan apa? Kesempurnaan tauhid. Karena itu ditegaskan oleh penulis di sini tentang ketidakbolehannya. Iya. Beliau ingin menerangkan tentang ketidakbolehannya. Iya. Baik.
Kata beliau, wa fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, annahu qala, kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati, qulna assalamu 'ala Allahi min ibadihi, assalamu 'ala fulanin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu 'ala Allah, fa inna Allaha huwas salam. Kata beliau dalam as-sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salat tersebut kami mengatakan, ya, semoga keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Ya, semoga keselamatan untuk fulan dan fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah assalam, yang maha pemberi apa? Keselamatan. Baik. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, kandungan dari bab ini, maksud dari penulis rahimahullahu taala, ya, di dalam bab ini beliau ingin menerangkan bahwa ya, assalamu ala Allah, ya, digunakan terhadap Allah ini adalah perkara yang tidak layak. Ya. Sisi tidak layaknya dari dua hal. Jelas ya? Yang pertama, kalau didoakan untuk Allah, ya, assalamu ala Allah, semoga keselamatan bagi Allah. Ya, ini seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu kurang. Ada kekurangan yang menimpanya, ada aib padanya sehingga didoakan keselamatan untuknya. Jelas ya? Maka ini tentunya bertentangan dengan tauhid. Ini sisi yang pertama. Ya, kenapa tidak boleh? Sisi yang kedua, kenapa tidak boleh? Sebab ini menyelisihi hakikatnya. Ya. Hakikatnya assalam, Allah disebut dengan assalam, yang maha memberi apa? Keselamatan. Segala keselamatan dari sisi Allah. Jadi kalau didoakan assalam untuk Allah, berarti ini hamba, ya, dia telah beradab yang tidak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua sisi. Kenapa dilarang menggunakan assalamu ala Allah. Jelas ya? Baik. Dan ini tadinya assalamu ala Allah dibaca di tasyahud ya oleh sebagian sahabat, kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan salam itu mempunyai beberapa makna dari sisi asalnya. Assalam pertama kadang bermakna tahiyah. Ya, penghormatan. Assalamualaikum. Ya. Jelas ya? Yang kedua, assalam kadang bermakna keselamatan dari kekurangan atau dari penyakit. Iya. Assalam yang ketiga, dia adalah salah satu nama dari nama apa? Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikil Quddus apa? Assalam. Jadi assalam salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan ya bagaimana Syekh rahimahullah dari pembahasan-pembahasan ini beliau menjaga ya tauhid seorang hamba. Jadi lafaz yang seperti ini yang mengandung makna ya yang menunjukkan kurang etika di dalam bertauhid, diingatkan. Tidak boleh seorang mendekatinya kalau memang dia bertauhid. Sebab ini lafaz assalamu ala Allah mengandung makna ya memberikan kekurangan kepada Allah, dan ini tidak layak diucapkan oleh seorang yang bertauhid. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, fihi masail. Ya, terdapat beberapa pembahasan yang terkandung di dalam bab ini. Yang pertama, tafsirus salam, tafsir dari as-salam. Ya, kita sudah terangkan ya, bahwa salam, ya, itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. As-salam. Dan as-salam artinya yang padanya lah keselamatan itu, darinya lah segala keselamatan itu. Ya. Dan boleh juga diartikan as-salam artinya yang maha selamat dari segala kekurangan dan segala cacat. Segala aib dan cacat. Iya. Kemudian yang kedua, annahu tahiyya, bahwa salam itu adalah ucapan selamat. Ya, ini kita telah terangkannya salah satu dari mana as-salam. Kemudian yang ketiga, annaha la tasluhu lillah, bahwa as-salam itu tidaklah boleh kecuali hanya untuk siapa? Taib, saya ulangi. Annaha la tasluhu lillah. Pembahasan yang ketiga, bahwa ucapan assalamu ala Allah ini tidak sesuai, tidak cocok untuk Allah. Sudah kita terangkan dua alasan kenapa dianggap apa? Tidak cocok. Iya. Kemudian yang keempat, al-illatu fi dzalika. Apa alasan
Ya, dilarang mengucapkan assalamu ala Allah. Tadi apa alasannya? Alasannya tadi ada dua ya, saya sebut. Yang pertama tadi apa? Ya. Kalau diucapkan assalamu ala Allah kepada Allah, kesalam, didoakan salam untuk Allah, keselamatan untuk Allah, berarti ini mengesankan apa? Ada kekurangan pada Allah. Ya, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya karena Allah itu adalah assalam. Masa didoakan keselamatan untuk apa? Allah yang maha assalam tentunya. Ya, dan ini tidak mungkin ya didoakan seperti itu. Dan ini menunjukkan kekurangan etika dan adab di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang kelima, kata beliau, ta'limukum at-tahiyyata allati tasluhu lillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat diajarkan untuk membaca tahiyat yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tasyahud diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Seperti Nabi mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, lafaz-lafaz ya tasyahud diajarkannya seperti mengajarkan apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, karena memang di dalamnya terdapat tahiyat untuk Allah. Jadi harus sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sesi berikutnya untuk saya setelah setelah sholat asar ya. Cuman selepas sholat duhur nanti ada tambahan sesi, ada sesi tambahan dari Al-Ustaz Khadir. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.